Karbunya sih mahal ya guys ya. BRT Superflow PWK 28, harganya lumayan. Di sini bisa kita lihat ventilasinya ada 4 ya, 1 2 3 4. Tapi ternyata yang fungsi cuma satu guys. Yang ini enggak ada lubangnya, yang ini buntu. Yang dua ini sudah jelas buntu. Saya coba tiup, ini enggak ada keluarnya ya. Jadi ini pajangan, ini juga pajangan, yang fungsi cuma satu. Wah, sisanya cuma gimmick. Harga karbu segini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ujung Sumping channel Asep NFS. Kali ini saya mau bahas tentang karbu yang baru saya dapat di marketplace Facebook guys ya. Wah, ini karbu spesial dengan harga yang sangat murah, ciri khas marketplace Facebook ya guys ya. Jadi kalian yang cari-cari barang modif yang masih murah-murah tuh, kalian cek aja marketplace sekitar. Soalnya kadang ada orang yang butuh duit, jualnya benar-benar murah guys. Ini contohnya saya dapat karbu dengan harga murah, jauh di bawah pasaran ya. Kalau saya sebutin harganya kalian pasti ngiler guys. Nih, saya dapat PWK 28 ya. Ini bukan PWK abal-abal. Kita lihat, wah, BRT Superflow yang seri dulu ya. Memang kondisi karbunya ini karena penggunaan setiap hari mungkin ya yang user sebelumnya, jadi sudah lumayan kotor dan skepnya agak baret halus guys. Jadi tapi harganya benar-benar murah, sekitar dapat PWK BRT ya. Ini baru mendarat dan belum saya cek total, tadi cuma cek kondisi skep aja. Sekarang kita lihat bagaimana kondisi keseluruhan karbu ini di harga. Nah, karbunya udah saya bongkar total guys ya. Tadi ngebongkarnya cukup mengeluarkan tenaga dan harus pakai kunci-kunci yang benar-benar pas ya. Soalnya karena karbunya jarang banget dibongkar pasang, semua baut-bautnya itu bagian dalamnya sangat kencang guys. Jadi tadi saya pinjam dulu kunci ke bengkel, sekalian saja saya bersihkan tipis-tipis ya guys ya. Kita langsung cek. Di sini ada kopi ukuran lubang-lubangnya, terus kepresisian yang lainnya kita cek. Siapa tahu kalian akan menirunya di karbu selain BRT ini ya guys ya. Nah, kita langsung ke bagian yang kecil-kecil dulu seperti nozzle. Di sini nozzle sih menurut saya sama dengan kebanyakan PWK, kayak CPO juga kurang lebih nozzle-nya mirip guys ya. Nozzle 8 hole dengan kepalanya ini baut 9 ya. Ini yang bikin ribet guys. Soalnya saya nggak punya kunci 9 khusus, dan ketika nozzle-nya ngencenginnya kenceng banget, saya tadi nggak bisa buka pakai kunci Inggris yang biasa saya pakai. Harus pakai kunci 9 pas atau kunci 9 shock, jadi baru bisa kebuka tadi guys ya. Soalnya ini kenceng banget tadi. Nah, intinya untuk nozzle ini kurang lebih sama dengan kebanyakan PWK termasuk CPO. Jadi ini enggak terlalu saya bahas dalam ya. Kemudian untuk main jet di sini bawaan si owner sebelumnya itu ukuran 120, dan pilot jetnya tadi udah kita lihat ukurannya 38 ya. Sangat-sangat geheng guys ya, ini tutung. Nah, ini yang kecil-kecil. Untuk per di sini cuma pendek aja segini dan ya standar PWK lah, mirip-mirip CPO. Untuk tutupnya entah ini masih bawaan BRT atau bukan. Dari bahannya sih BRT ya, bukan kayak CPO. Kalau CPO itu rawan melenting bisa saya bilang ya. Jadi si tutupnya itu rata-rata kalau lama digunakan itu jadi kayak gini guys. Nah, melenting kayak gini, ini Scarlett ya. CPO juga punya saya yang sekarang nempel, baru pemakaian yang nggak terlalu lama, nggak selama si Scarlett ini dia udah ada sedikit bengkok-bengkok ya. Itu gara-gara packingnya mungkin yang udah nggak rata, jadi efeknya kayak gitu. Nah, untuk si BRT ini owner sebelumnya nggak pakai packing guys ya. Nanti kita bikinkan packing kertasnya supaya nggak ada udara nyelip-nyelip ke sini guys. Itu lumayan pengaruh ya, walaupun nggak terlalu pengaruh tapi lumayan ada pengaruh. Untuk bahan memang saya akui BRT cukup jauh dengan CPO dan dengan yang harga sejenisnya ya untuk kualitas bahan. Nah, kecuali untuk bagian rumah nozzle. Untuk rumah nozzle ini benar-benar mirip
rumah nozzle yang cuma 50 atau 60 ribuan yang saya lampirkan di deskripsi guys ya. Jadi kalian yang rumah nozzle-nya udah patah, itu kalian bisa pakai rumah nozzle pengganti yang harganya cuma 60 ribuan, ada di deskripsi. Saya juga pakai di PWK CPO, soalnya kan biasa saya pakai bongkar pasang, dan pasti kalau terlalu sering bongkar pasang itu akan ada apesnya dan rusak guys ya. Nah, untuk spare-nya tersedia ready di Shopee, harganya cukup terjangkau, sudah saya pernah beli sekali. Dan memang yang pertama beli itu hasilnya nggak mengecewakan, jadi kualitasnya bagus guys ya. Pas saya pasang itu nggak ada masalah apapun. Jadi memang PNP dan harganya murah juga guys. Nah, kurang lebih si rumah nozzle-nya ini entah mungkin owner sebelumnya pernah ganti atau enggak, tapi bahannya ringan banget, mirip-mirip si rumah nozzle yang cuma 60 ribuan itu guys ya. Kalian yang penasaran cek aja di deskripsi video ini. Untuk setelan anginnya ya biasa PWK pada umumnya. Terus baut-bautnya di sini yang cukup mencurigakan adalah baut di rumah nozzle. Ini sama dengan baut rumah nozzle yang 60 ribuan itu guys. Kalian kalau beli rumah nozzle tadi sepaket dengan si dua buah apa ini namanya, baut ya, dua buah baut yang bautnya itu kurang lebih sama banget kayak gini. Saya nggak tahu dalaman yang aslinya apakah kayak gini. Kalian yang punya PWK BRT mohon di komen apakah rumah nozzle-nya sama kayak gini atau berbeda ya. Mungkin yang ini udah diganti atau ternyata sama punya kalian, tapi saya curiga sih ini udah diganti ya, soalnya bahannya jomplang banget. Masa bodi karbu dan lainnya kualitasnya bagus, bahan rumah nozzle-nya bisa saya sebut biasa aja guys, kayak gitu. Untuk pelampung ini full adjustable, dari mulai setelan jarumnya atau klipnya atau apa ini, jarum pelampung biasa saya sebut ya. Terus ini yang ke tihangnya, jadi posisi ketika dia ngebuka itu kita bisa setting menyesuaikan kayak gitu. Ini bagus, good job untuk BRT. Kualitas cap ini mirip-mirip CPO saya bilang, sekilas lebih kokoh ya, tapi untuk kromanya kurang lebih sama guys, nggak terlalu hard chrome kayak Sudco gitu. Beda ya teksturnya ketika saya pegang, tapi untuk keseluruhan ini tebal banget guys, dan finishingnya bagus sih. Ini bagus juga, skep bagus. Untuk yang lain sih bisa ganti ya repair kit. Ini baut untuk tutup skepnya pakai kunci L, tapi untuk bagian rumah nozzle kok kayak gini. Ini yang bikin saya ragu, ini rumah nozzle-nya sudah diganti, tapi nggak apa-apa sih, nggak terlalu pengaruh untuk rumah nozzle ya. Pengalaman saya sih di CPO saya ganti juga nggak pengaruh. Kalau settingannya udah enak ya enak aja. Nah, di sini adalah hal yang paling utama kita tunggu-tunggu guys, yaitu lubang-lubang air jet, air bleed, dan outpilot jetnya seperti apa ya. Di sini kita lihat satu-satu. Dari outpilot jet dulu deh. Nah, ini outpilot jetnya sesuai dengan yang biasa kita bahas ya. Ini seukuran ujung jarum pentul guys. Nah, kebanyakan si PWK yang murah meriah itu bagian ini terlalu kecil, sedangkan ini si BRT aja kayak gini tuh, gede ya, kelihatan maksudnya. Kalau yang bawaan CPO, pengalaman saya itu lubangnya hampir nggak kelihatan guys, hampir kelihatan buntu. CPO itu gacha sih, kadang ada yang presisi kayak gini. Kalau saya dulu dapet yang terlalu kecil. Ini yang ideal kayak gini ya. Nah, ini yang ideal kayak gini, outpilot jet. Ini baru satu lubang. Nah, kemudian ini lubang utamanya tuh kan. Lihat, lubang BRT aja segede gini guys, cukup gede ya. Ini mungkin sekitar 1 mili. Sedangkan bawaan CPO punya saya dulu, nggak tahu ya yang lain. Punya saya dulu bawaan CPO bagian sininya itu kecil banget guys. Ya ini bagian air jetnya yang menuju ke nozzle itu kecil banget kalau bawaan CPO. Jarum itu nggak masuk kayak gini, ini masuk tuh, jarum skep masuk. Nah ini kan masuk ya, akan saya ukur pakai Sigmat pas seujung jarum ini guys. Kita cek ukurannya di sini. Ukurannya sekitar 0,8 guys, pas 0,8 pas. Kalian yang mau rubah berarti sekitaran 0,8 pas ya. Nah, terus kunci selanjutnya ada di sini nih. Dari kemarin sudah sering saya bahas,
head nozzle dengan jarum. Ini sekilas aja saya lihat build quality head nozzle-nya, ini memang kualitas top sih repair kitnya ini. Cuma dari head nozzle aja kita lihat ya. Supaya karbu kalian ingin gampang setting punya PWK ya. Ini yang kuncinya selain lubang-lubang yang tadi ya, kuncinya ada di sini guys. Pasangan head nozzle dengan jarum, lihat. BRT pun ya sesuai penjelasan saya kemarin. Tuh, space lubangnya ya, kita lihat celahnya. Hampir presisi sesuai penjelasan saya di video-video sebelumnya. Ini sebenarnya kunci settingan PWK kalau mau enak dipakai sehari-hari itu ada di sini. Nah, untuk lubang air jet ini kan berpengaruh untuk RPM tengah ke atas, walaupun untuk idle dia pengaruh kalau si head nozzle ininya celahnya terlalu besar. Si air jet ini bakal berpengaruh. Tapi kalau celahnya hampir presisi kayak gini ya, hampir presisi, benar-benar hampir presisi. Nah, untuk si air jet ini hanya berpengaruh untuk RPM tengah ke atas. Jadi walaupun ini nggak dirubah, RPM bawahnya akan tetap enak kalau si head nozzle dengan jarumnya hampir presisi kayak gini guys. Jadi sebelumnya saya mementingkan ukuran lubang-lubang ini, tapi setelah mengetahui dan bereksperimen berbagai ukuran head nozzle dengan jarum, daripada merubah lubang-lubangnya dulu, lebih baik kita cari head nozzle dengan jarum yang celahnya hampir presisi seperti ini guys ya. Dan seperti contoh di video-video saya yang sebelumnya, ini jamin BRT ini akan gampang setting kalau memang jarum dengan head nozzle kayak gini, dijamin. Walaupun lubang-lubangnya ini bisa disebut masih kecil-kecil ya, kecuali untuk ini outboard jet udah pas banget. Ini udah pas banget sesuai teori. Yang ini bisa disebut agak masih kecil ya. Tapi kalau head nozzle dengan jarumnya kayak gini, ini dipastikan gampang setting. Kayak gitu ya. Untuk ukuran main jet pasti mintanya nggak terlalu besar ya, soalnya lubang air jetnya ini kecil. Kalau sekarang saya pakai lubang 1,2 itu main jet minta di ukuran 130. Nah, kalau lubangnya 0,8 kemungkinan di sekitaran 120 sampai 122 itu udah enak guys. Soalnya ini makin besar lubang ini, makin gede main jet, makin enak putaran atas sebenarnya. Tapi untuk sehari-hari sih ukuran ini udah pas ya guys ya. Nah, next video saya akan bahas lebih dalam lagi ya guys ya. Sekian video kali ini. Yang belum mengerti dengan cara-cara setting karbu, silahkan bertanya di kolom komentar, atau ada special request untuk karbu ini seperti apa. Untuk yang mau sharing-sharing tentang karbu BRT-nya, saya ucapkan terima kasih. Sekian video kali ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.